Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Sektor Publik yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Cahyadi. Kami dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Fajar, Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi di mana materi ini berjudul Konsep dan Pelaksanaan Audit Sektor Publik. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Santika sebagai moderator sekaligus pemateri dan juga ada rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Rahmatullah Ramadan, NIM saya 2010321013. Nah, dalam konsep dan pelaksanaan audit sektor publik ini terdapat 3 materi yang akan kami paparkan. Nah, materi pertama yaitu teori dan sistem audit keuangan sektor publik, yang kedua ada siklus audit keuangan sektor publik, dan yang terakhir yaitu ada teknik audit keuangan sektor publik. Nah, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita ke materi pertama. Materi pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Rahmat Aulia. Baik, yang pertama yaitu pengertian audit sektor publik menurut Indra Bastian. Audit sektor publik adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka danai. Kemudian, audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, karakteristik manajemen sektor publik yang berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Auditor sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai. Yang ketiga, jenis-jenis audit sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat 3 jenis audit keuangan negara, yaitu yang pertama audit keuangan, yang kedua audit kinerja, yang ketiga audit dengan tujuan tertentu, yang keempat objek audit sektor publik meliputi keseluruhan organisasi di sektor publik atau kegiatan yang dikelola oleh organisasi sektor publik tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada organisasi tersebut. Untuk mencapainya tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap program-program yang diadakan pada divisi harus selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dan yang kelima, ideologi audit sektor publik. Ideologi audit dapat diartikan sebagai salah satu aturan yang bertautan luas antara ide-ide dan keyakinan tentang dunia yang diselenggarakan oleh sekelompok orang. Dalam hal ini, auditor yang diterapkan dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas. Nah, materi kedua yaitu siklus audit keuangan sektor publik. Nah, dalam siklus audit keuangan sektor publik ini terdapat 17 siklus, di mana diantaranya yang pertama yaitu perencanaan audit keuangan, yang kedua penetapan regulasi audit keuangan, yang ketiga penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor, yang keempat tamu rencanaan audit tahunan, yang kelima penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan, yang keenam penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit, yang ketujuh survei awal karakter industri atau organisasi yang akan diaudit, yang kedelapan pembuatan program audit,
yang ke-9 penerbitan surat tugas audit, dan yang ke-10 yaitu pelaksanaan audit keuangan. Kemudian selanjutnya yaitu pembuatan daftar temuan, lalu pembicaraan awal tentang daftar temuan, selanjutnya penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan, selanjutnya lagi pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dengan organisasi keuangan di audit. Yang ke-15 penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, selanjutnya tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir yaitu penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Nah, jadi teman-teman, kita masuk di materi yang terakhir, di mana materi yang terakhir yaitu teknik audit keuangan sektor publik. Di antaranya yang pertama yaitu ada prosedur analitis, inspeksi, konfirmasi, permintaan keterangan, perhitungan, penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung, pengamatan, pelaksanaan ulang, teknik audit berbantuan komputer, selanjutnya pengujian pengendalian, dan yang terakhir yaitu pengujian substantif. Jadi, kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu bahwa agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitasnya, maka profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Kemudian, audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan saja, melainkan namun perlu diperluas dengan melakukan audit sektor publik. Jadi, itulah inti dari pokok pembahasan kami yang berjudul konsep dan pelaksanaan audit sektor publik. Jika ada tutur kata dari kami memohon maaf atas segala tutur kata kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.